Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat, amma ba'du. Oke guys, kali ini saya ingin membahas tentang contoh investasi yang haram. Karena investasi ini merupakan senjata yang sangat masif ya sekarang ya, dan mayoritas umat Islam itu masih kurang paham tentang investasi yang haram ini. Nah, pada umumnya investasi yang haram itu ada cirinya, yaitu 3. Pertama tuh kita bisa cek riba, yang kedua cek maisir, yang ketiga cek gharar. Apabila ada salah satu di antara itu, berarti itu investasi haram. Oke, kita langsung masuk ke salah satunya, yaitu tentang riba. Apa itu riba? Riba itu definisinya rumit ya, tapi saya simpelkan aja lah. Definisi yang simpelnya itu adalah uang yang dibungakan. Jadi uang yang uang dijual dijual belikan gitu ibaratnya, diperanakan uang yang diperanakan. Oke, contohnya apa? Deposito kan uang ada bunga kan, jadi uang yang diberanakan. Nah, maka deposito masuk riba. Lalu tabungan konvensional, kita simpan uang di bank, lalu sekian persennya per bulan kita dapat bunga kan, maka itu riba. Solusinya ini, kita ada solusinya ya sekarang, tabungan syariah seperti bank muamalat dan apapun yang syariah. Nah itu boleh ya, itu halal. Lalu ada pinjaman tanpa agunan. Pinjaman tanpa agunan kan kita minjem 100 misalnya, bayar 150 berlebih, itu uang yang dibungakan kan, maka itu riba. Lalu ada pinjaman dengan agunan, sama, itu uang, minjem uang 100, bayar 150, maka itu riba juga. Nah, lalu ada catatan tapi ya, mencicil barang itu tidak riba. Contohnya itu apa? Cicil mobil. Beli mobil cash 100, tapi kalau cicil itu barangnya misal 150, tapi dicicil sama 5 tahun, itu boleh. Jadi kalau untuk mencicil, walaupun harganya jatuhnya lebih mahal, itu tidak apa-apa. Cicil mobil, cicil rumah, cicil HP, semua cicil kecuali mencicil barang ribawi. Apa itu barang ribawi? Yaitu emas, perak, beras, gandum, kurma. Oke, ini barang ribawi. Ini kecuali ini harus kontan ya. Nah, makanya sekarang tuh ada tabungan emas gitu ya, produk tabungan emas. Itu haram sebenarnya, karena emas tuh harus cash. Begitu guys. Oke. Nah, kayaknya cukup buat riba ya. Selanjutnya kita masuk ke maisir. Maisir itu apa? Gampang. Maisir itu gambling atau spekulasi. Jadi contohnya apa? Perjudian. Namanya judi kan gambling kan, bisa menang bisa kalah, yang nggak pasti gitu, tapi probability kalahnya lebih tinggi biasanya, kecuali yang tertentu ya, yang mungkin bisa 50-50, tapi kebanyakan itu probability kalahnya itu lebih tinggi. Selain itu ada forex. Ini juga yang ada pasang posisi buy atau sell. Nah, itulah nebak-nebak juga forex. Itu kan ada gambling ya, spekulasi maisir. Lalu ada emas non fisik. Nah, ini mirip-mirip forex lah, yang posisi buy, posisi sell gitu-gitu juga. Cuma katanya produknya beda gitu. Cuma sama, dia gambling juga kan.
nebak posisi buy atau sell. Lalu ada saham. Nah, saham ini sebenarnya yang haram itu lebih ke trader. Jadi trader itu dia beli lalu dia pasang posisi buy sell, nah itu jadi haram. Nah, saham bisa halal jika kita membeli saham itu yang pertama kita beli saham yang yang modalnya tidak ada dari utang. Ini untuk saham ya. Yang kedua, kita tidak melakukannya sebagai trader tapi sebagai investor. Jadi kita keep saham tersebut gitu. Keep. Jadi tidak kita trading kan. Itu baru halal. Tapi sepanjang yang saya lihat ya kebanyakan perusahaan itu modalnya kan dari utang gitu kan. Tapi ya silakan teman-teman cek sendiri kalau ada perusahaan yang tidak ada utangnya, modalnya itu, nah itu berarti perusahaannya halal. Bisa. Tapi 90% ya tidak memenuhi, maka saya sebut saham di sini. Jadi ini Mesir ya, perjudian forex management saham. Nah, cirinya jika kita untung ada pihak lain yang dirugikan. Kalau Mesir itu, kalau gambling itu kan, ya kayak judi gitu kan. Jadi kalau kita untung yang lain rugi gitu kan. Itu Mesir. Oke, karena gambling ya secara logika lah, karena gambling ya membuat keuangan kita tuh tidak stabil gitu. Jadi logikanya ya wajar gitu diharamkan. Oke, ada yang terakhir adalah gharar. Gharar itu definisi mudahnya itu adanya tipu-tipu. Oke, jadi contohnya itu misalnya beli kucing dalam karung, kita belum pernah lihat kucingnya gitu. Terus misalnya jual ikan yang masih di kolam, jadi kita belum lihat ikannya, kita nggak tahu bentuknya, kita nggak tahu beratnya. Jadi intinya gini, gharar itu adanya spesifikasi tentang produk yang dihilangkan untuk dengan maksud menipu pembeli. Jadi seolah-olah pembeli merasa untung gitu. Padahal ketika tahu detailnya, bisa jadi pembeli itu jadi malas beli gitu. Jadi ketidaklengkapan informasi gitu. Dengan maksud ya itu tipu-tipu. Oke, jadi itu gharar ya. Jadi cirinya nih, spesifik produk tidak terbuka sepenuhnya dengan maksud menipu pembeli secara halus. Jadi begitu guys. Semoga cukup jelas ya. Saya coba seringkas mungkin namun cukup mencakup semuanya gitu biar langsung bisa dipraktekkan gitu kan. Oke, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.